bisa dalam hati mengucap syukur ya dan bangga sama anak-anak gitu. Apa ya, aku bilang sama anak-anak ini untuk sejak awal ya, pertama kali syuting, untuk jangan terjebak untuk hasil akhirnya gitu. Jadi kita nikmati prosesnya. Dengan melihat hasilnya tadi, kita merasa bahwa kita berproses secara benar. Karena kalau hasilnya benar, prosesnya berarti benar. Jadi nikmati sama cintai prosesnya, dan mereka berhasil menurutku ya. Aku terharu karena ini cerita yang ini bukan cerita yang mudah loh, bukan cerita cintaan, bukan cerita tentang glamornya kehidupan yang banyak udah kita suka lihat lah ya. Jadi gimana ya cerita yang sulit ini gitu, melalui banyak konflik ini bisa jadi dinikmati juga sama anak muda. Nah, nggak usah jauh-jauh ke orang lain, aku ngeliat ke anak-anakku sendiri gitu. Jadi aku kepengen gimana ya di film ini tuh mengharukannya tuh karena ternyata penting banget ya membahas sesuatu yang sulit, menghadapi konflik. Terus cerita tuh ternyata bisa menyatukan anak-anak ini dengan berbagai generasi yang fokusnya aja, rentang fokus itu tuh sulit gitu, tapi ini cerita tetap dibikin durasinya panjang loh gitu. Dan buat aku jadi semangat dan Iya, durasinya berapa ya tadi ya? panjang, tapi Hampir 2 jam ya. Aku juga ngerasa juga begitu. Betul. Durasinya tuh memang kayak panjang, tapi kok ini padet ya gitu. Dan memang perlu gitu. Jadi memang kita terlalu dimanja sama cerita-cerita yang menurut aku terlalu ringan, terlalu dangkal, terlalu membuat kita tuh instan maunya gitu. Tapi di sini kita benar-benar diajakin lagi untuk bikin bahwa kehidupan itu nggak semudah dan seinstan itu, dan kita diajak gimana caranya ya melewati kesulitan demi kesulitan, tapi dengan bersama-sama gitu. Jadi aku terharu karena masih ada ruang ternyata buat cerita-cerita yang relatable sama kehidupan kita, yang memang jujur nggak selalu senang loh gitu, dan kita ngalamin sampai saat ini gitu kayak kesulitan Ya, siapa ekonomi. keluarga yang nggak punya masalah, khususnya masalah finansial, pasti kan semua mengalami itu gitu kan. Kalau lihat data banyak banget yang terjebak pinjol dan sebagainya gitu. Jadi ini benar-benar mengharukan karena Falcon Pictures, terus kami, Mas Daniel, Rifki, semua berhasil bikin film yang mudah-mudahan bisa mengetuk hati bahwa kita semua ada dalam kesulitan itu, tapi sekarang gimana ya keluarnya gitu. Tadi ada yang menarik juga yang waktu syuting yang ada debu banyak deh yang kalian bersihin. Itu keseruannya gimana sih? Bibi. Itu gimana tuh yang mau cerita Den gimana Den? Ingat nggak? Adegannya kita baru masuk rumah, terus kita Itu beneran nggak sih sebanyak itu debunya? Ini kamu bersihin. Nah, oh iya. Fakta menyenangkannya adalah ini kan ada orang art ya gitu, ada Mas Iwen gitu. Kelihatannya kotor. Iya, kelihatannya kotor banget kan. Padahal sebenarnya itu tuh semuanya aman. Itu tuh kayak debu-debu, tepung-tepung, dikasih kopi gitu. Itu juga Jadi, sarang laba-labanya juga ya. itu dibuat langsung pakai lem, jadi nggak Iya, menyeramkan canggih, mereka seperti bisa bikin alat dari lem terus pakai gear motor gitu, terus diginiin. Kreatif. Kayak ini kalau gulali itu kan. Iya, Nah, kayaknya ini nanti cuma bukan harus- itu. Kan pakai hand dryer, Pak. betul. Dikasih lem Itulah panas. aku bersyukurnya di produksi ini tuh nggak main-main gitu loh, settingan buat semua artnya gitu tuh dibuat walaupun meyakinkan seperti seolah-olah itu rumahnya bobrok banget, tapi sebenarnya itu dibuat dengan kreativitas yang sehat gitu, yang bisa kita liatin prosesnya sehari-hari pada saat syuting gitu. Ya selalu ada pelajaran setiap hari yang baru gitu, set baru, terus ada hal-hal baru. Anak-anak jadi bisa main sama burung, itu kan ada burung-burung dara gitu Aku kan. pegang-pegang tiap hari. di mana-mana ya. Iya. Iya. Meyakinkan tuh berarti itu. Langsung aja pupuk di bajunya aku. Ada burung beneran ya. Ya. Tapi Iya. puas gak sih dengan hasil film keluarga pertama kalian ini? Puas. Aku alhamdulillah sih puas. Aku sangat puas. Mereka alhamdulillah. nonton pertama kali loh. Ya, aku nonton pertama kali. Ibu Widi yang udah ya, karena waktu itu buat persiapan buat bikin lagu kan. Sebelum ada musik yang komplit gitu. Aku puas kenapa? Bukan selalu ada ruang buat perbaikan, selalu. Yang tadi kita udah bilang ini durasinya memang panjang, tapi buat aku itu bukan kekurangan. Tapi buat aku justru itu aku optimis orang-orang penonton sekarang udah disiapkan dengan cerita yang memang perlu perlu proporsi yang segitu gitu. Kita jangan selalu pengennya yang pokoknya duduk di bioskop pengennya seneng, pengen dihibur gitu, tapi kan kita jadi kayak aduh ini kan keluarga aku juga begini gitu,
aku pun sama di sini memainkan skenario, tapi justru di sini aku kayak ini keluarga aku banget gitu, entah yang dulu entah yang sekarang, tapi aku nggak bilang. Aku kepengen penonton juga ngerasa bahwa ada ruang buat kisah-kisah mereka dengan kesulitan-kesulitan itu gitu. Puas aku alhamdulillah. Untuk Drew, Widuri sama Denden mungkin ngelihat prosesnya ini semua dengan in real life, ibu sama bapak begitu nggak sih sebenarnya Cerita Di karakternya. di in kehidupan real life. Di kehidupan Cerita nyatanya di maksudnya. situ. Pastinya sih. Pas iya sih. Ada banyak banget kemiripan Linda dan Tony sama ibu dan bapak di rumah, dan Skalanya aja beda ya. iya skalanya beda. Tapi yang ya sama Iya, ya. kerasa iya. yang jadi main itu kan efisiensi di sini, dan itu juga salah satu main aspects of like our life as a family gitu juga. Jadi hidup efisien itu juga kayak misalnya yang kecil kalau keluar bawa kotak makan atau packaging sendiri gitu, Tumbler. Iya. tumbler, Iya. misalnya biar pertama nggak buang sampah dan bisa diisi ulang lagi. Nah, yang menarik ketika kita diskusi dengan karakter Drew yang asli, begitu pendekatan ke Billy, dia tuh menolak sebenarnya. Karena anak ini sangat, boleh bilang berbakti ya, kan udah biasa hidup hemat dan dia tuh akan manis banget. Nah, aku bilang nggak boleh kamu terbawa perasaanmu di sini. Kenapa ya Billy begini banget? Harusnya dia ngerti ya gitu misalnya. Akhirnya di sini tantangannya, aku harus dorong dia jauh dari dia aslinya. Aku bilang Billy, Drew, karakter Billy itu mewakili orang-orang yang nonton, bahwa orang-orang ini tuh akan terheran-heran sama kehidupan irit ini, dan kamu tuh mewakili itu gitu. Jadi diskusi-diskusi kita sehari-hari itu tuh akhirnya bikin kita jadi lebih dekat, dan dia jadi lebih ngerti bahwa dalam realitanya nggak ada orang yang sempurna yang mau hidup susah tuh, nggak ada. Pasti semua maunya seneng, cuman bagaimana dia ngetawain usaha-usaha orang yang sok seneng hidup susah tuh, gitu kan lucu gitu. Dan ini nggak akan bisa kita bahas dengan nikmat kalau nggak ada cerita ini gitu. Justru cerita ini adalah sumber kebahagiaan kita untuk bisa jadi diskusi dan jadi punya visi dan jadi punya empati besar gitu sama orang-orang yang emang susah hidupnya. Di sini kan kita boleh dibilang pura-pura susah ya, tapi kita jadi punya empati gitu. Setelah seusai kita syuting, kita jadi bisa lebih ngobrol. Drew, orang susah tuh nggak ada yang sok nangis-nangis, semua ketawa karena ya hidupnya udah susah gitu. Jadi aku apresiasi banget usahanya Drew untuk bisa punya empati yang lebih besar, melihat lebih dekat gitu. Tapi Drew, mungkin kan kamu pertama kali bermain di film ini ya, debut ya. Ada keinginan lagi untuk kayak nggak kapok gitu, karena kan tadi kan belajar kan agak sedikit sulit ya untuk acting debut pertama kali ini. Ada rasa ingin lebih penasaran lagi kah untuk? Ya, pastinya sih. Aku selain menjadi aktor, ini kan jadi aktor, juga ada ketertarikan dalam industri film juga sih, kayak membuat film juga. Dan kebetulan aku di sekolah juga belajar film juga gitu, jadi ya mungkin kedepannya bisa nggak ada di aktor tapi juga bisa membuat develop cerita gitu, membuat film juga ya. Tapi sebagai aktor ya ketagihan sih mungkin setelah melalui proses dan akhirnya ngeliat hasilnya gitu. Semoga tim produksi, semoga sutradaranya, produsernya juga sebaik ini ya Mas. Masih ruang buat belajar terus. Terima kasih banyak. Oke. Mudah-mudahan Terima cukup kasih. apa yang kita berikan hari ini. Terima kasih udah